Kuliner menjadi suatu hal yang melekat dalam tradisi, sejarah, dan budaya pada suatu suku, termasuk suku asli ibu kota, yaitu Betawi. Ragam kuliner asli DKI Jakarta menghiasi perjalanan berkembangnya kota megapolitan ini, baik yang hadir langsung disediakan alam hingga beberapa yang berasal dari masa lalu. Dataran di Jakarta dan sekitar yang cenderung rendah membuat sebagian besar wilayah ini dipenuhi dengan tanah yang digenangi oleh air atau biasa disebut sebagai rawa. Namun siapa sangka, dahulu kala keberadaan rawa justru menjadi salah satu penopang kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di kota Jakarta. Tidak hanya menampung air hujan, di rawa juga terdapat ikan gabus yang diolah menjadi kuliner khas Betawi, yang kini justru keberadaan sudah mulai sulit untuk ditemui. Salah satu olahan ikan gabus yang cukup dikenal adalah gabus pucung. Olahan ini menyajikan potongan ikan gabus yang direndam dengan kuah berwarna hitam seperti rawon, namun memiliki rasa yang cukup khas di lidah masyarakat. Nama dari gabus pucung tergolong cukup unik. Namun jika ditelaah, penamaan gabus pucung didasari dari dua jenis bahan utama kuliner ini, yaitu ikan gabus dan buah pucung, atau yang kadang disebut sebagai buah kluwak. Dia punya asemnya ada, pedesnya ada, segernya ada gitu. Ciri khas dari ikannya juga kan enak, gurih gitu kan ya. Dan ikan ini juga kan ikan obat. Dia kan bisa nyembuhin orang habis operasi, biasanya sering makan ikan gabus gitu. Terus kalau masalah rasa sebenarnya juga rawon yang rada mirip tuh. Makanan rawon itu rada mirip sama gabus pucung. Perbedaannya mungkin kalau rawon kurang pedas dia karena apa? Sambelnya dipisah gitu. Kalau gabus sambelnya udah jadi satu di situ. Selain bahan utama, gabus pucung menggunakan bumbu tambahan lain seperti cabai, bawang, jeruk nipis, garam, dan penyedap rasa untuk menyempurnakan cita rasanya. Ikan gabus tidak digoreng atau dibakar dalam olahan ini, melainkan langsung direbus bersamaan dengan bumbu-bumbu yang telah disiapkan di dalam kuali. Ikan gabus memiliki ciri daging yang lembut, mirip dengan ikan lele dan ikan patin. Paduan antara kelembutan daging ikan dan kuah hitam dirasa sangat cocok disantap saat siang hari. Hal ini juga yang menjadi salah satu sebab ikan gabus masih sangat diminati pecinta kuliner maupun konsumen yang baru pertama kali menjajalnya. Gabus pucung itu pertama kali harus dirasa dagingnya dulu. Kalau dia bau tanah itu pasti udah nggak enak. Nah di sini dia nggak bau tanah. Jadi itu poin pentingnya. Baru dia nyatu sama bumbu keluaknya, bumbu hitamnya itu. Nah kalau itu udah nyatu, udah enak deh. Dan itu biasanya makan di sini selalu habis kuahnya juga. Ini baru pertama kali sih mas. Pertama kali. Kesan pertamanya rasanya gimana sih? Nah kalau rasanya itu kayak asam tapi agak pedas, tapi kayak balance sih rasanya, enak. Kalau ikannya sendiri kayak ikan apa ya, tapi biasanya itu kan kalau misalkan ikan ada bau, terus kayak ada nggak enak, ada pahit juga. Kalau ini memang kayak benar-benar segar ikannya dibandingkan ikan-ikan yang lain. Kayak ikan mas kan beda tuh, ada kayak bau itunya juga. Tapi kalau ini beda sendiri sih. Teksturnya itu kayak apa ya? Ini kan lembut gitu loh mas. Kalau misalkan yang lain kadang ada yang keras kan. Kayaknya mereka juga menyediakan kayak ikan-ikan segar gitu loh. Jenis olahan lain yang cukup populer dari ikan gabus adalah pecak gabus. Pecak gabus cenderung lebih sederhana karena ikan hanya digoreng dan sambal pecak menjadi pelengkap sajian. Pecak itu sebenarnya ikannya itu bisa dua diolah. Bisa ikannya dibakar, bisa ikannya digoreng. Kalau di sini on request saja, bisa digoreng bisa, dibakar bisa. Nah, pecak itu sambelnya sambal pecak gitu. Sambal pecak biasa
cabe, bawang, pakein jahe gitu kan. Iya. Udah begitu aja. Simpel. Ada satu hal yang harus diperhatikan dalam penyajian ikan gabus. Ikan yang dimasak harus segar, yang diambil hidup-hidup langsung dari rawa atau kolam penyimpanan. Kalau ikan seger itu pas lagi kita olah, dia jadi ikannya mekar gitu kan. Kalau ikan kulkas itu bentuknya kayak plate gitu. Jadi nggak, karena mungkin bekas ditaruh di es gitu ya. Jadi rasanya berkurang banget. Beda sama ikan yang masih hidup, kita matiin, masih seger bener gitu. Beda dah pokoknya kalau orang yang sering makan gabus pucung, itu bisa buat bedain antara ikan lama sama ikan baru gitu. Olahan ikan gabus menjadi salah satu kuliner yang tersohor, khususnya bagi masyarakat Betawi. Keberadaan menu ikan gabus di masa lalu seolah tidak bisa dilepaskan dari keseharian warga, karena memang kebanyakan wilayah Jakarta dipenuhi rawa-rawa yang merupakan habitat asli dari ikan gabus. Ya, ikan gabus itu kalau di Betawi itu ya ikan yang liar dulu ya. Emang dia nggak sengaja nggak ditanam, nggak dipelihara, tetapi dia muncul begitu saja. Dia ikan endemik gitu ya. Jadi kita kalau dulu waktu saya masih kecil pun saya ingat betul ketika saya nyiram di sawah itu, bapak kita kan nanam oyong, ketimun segala macam itu di antara galengan kan ini air semua nih. Kita bisa lihat, wah dia lagi beranak nih, karena dia ketahuan tuh ikan gabus biasanya dia lagi beranak, anaknya yang disebut yang disebut anak gabus itu dia muncul begini. Dan kalau ditebar otomatis bapaknya, emaknya juga kena tuh kita. Jadi seperti itulah. Dan akhirnya dari gabus ini memang kita bisa ikan yang biasa ya, ikan yang biasa, tetapi memang banyak ada di sini. Di era penjajahan Belanda, warga asli kota Jakarta cenderung tidak mampu mengkonsumsi jenis ikan air tawar lain seperti mujair atau ikan mas. Untuk mensiasatinya, warga Betawi mencari ikan gabus yang bebas mereka dapatkan karena berkembang liar di rawa-rawa yang ada. Sebagai makanan asli Betawi yang diwariskan secara turun-temurun, keberadaan olahan ikan gabus semakin sulit ditemui. Salah satu faktornya adalah berkurangnya jumlah habitat ikan gabus yang berdampak pada sulitnya mencari ikan gabus hidup di sekitar Jakarta. Karena memang kita sudah berubah ini, rawa sudah tidak ada, dan maka otomatis ini menjadi susah kita mendapatkannya. Saya aja misalnya, karena dulu kita punya sawah luas, kita punya pengempang yang memang sudah ada di situ. Karena ini nggak ada, maka otomatis ya kita susah mendapatkannya. Dan saya pun akhirnya sekarang nggak sebulan sekali menikmati makanan itu, makanan ikan gabus itu, gabus pucung gabus pecak gabus kering yang sudah dikeringin, dijemur gitu, yang nikmatnya luar biasa. Sulitnya mencari ikan gabus di sekitar Jakarta berdampak pada para pengusaha kuliner ikan gabus. Untuk mendapatkan ikan gabus, pengusaha harus mengambil dari luar kota dengan harga per kilonya mencapai Rp80.000 hingga Rp100.000. Ya sekarang kan rawa-rawanya udah pada hilang. Ya paling udah ganti sama perumahan dan segala macam ya. Jadi paling ada juga ke minggir-minggir dah, ke Bekasi, Tangerang juga udah mulai rame ya kan. Jadi ya paling suplainya kalau ngandelin dari sini aja nggak cukup. Dulu gampang, ukurannya injekan kaki kita di sawah itu udah ada ikan gabus gitu. Dengan semakin minimnya keberadaan rawa di Jakarta, tidak heran keberadaan olahan kuliner ikan gabus juga semakin sulit ditemui. Tidak hanya itu, jenis kuliner satu ini juga ternyata tidak sepopuler seperti dahulu kala. Kue dongkal menjadi salah satu kue persembahan ketika ada misalnya sedekah bumi, kemudian bersih desa, upacara baritan. Selain jenis makanan berat yang biasanya rasanya gurih dan dicampur dengan nasi, di Betawi juga terdapat berbagai kuliner yang bentuknya camilan seperti kue dongkal,
dan es selendang mayang yang cocok sekali dimakan saat siang hari atau saat cuaca sedang panas-panasnya. Namun sayangnya, makanan-makanan jenis seperti ini sudah cukup sulit ditemui di sekitar kota Jakarta. Nama kuliner es selendang mayang mungkin sudah cukup dikenal. Namun jika dicari, saat ini tidak mudah lagi untuk mendapatkannya. Es selendang mayang merupakan jenis minuman khas Betawi dengan campuran air, gula, santan, dan kue mayang yang kenyal. Jenis kuliner tradisional ini telah ada sejak dulu. Nama selendang mayang sendiri didasari dari salah satu cerita rakyat yang berkembang di tanah Betawi. Jadi ada ikel mayang itu sesuatu yang indah. Jadi dulu tuh kemudian juga Jampang Mayang Sari itu cerita. Jadi kalau di dalam bahasa Betawi itu mayang, selendang, jelaskan selendang adalah sesuatu pakaian yang menjadi aksesoris utama dari kaum perempuan. Nah, mayangnya itu adalah sesuatu yang imajinasi keindahan di dalamnya. Nah, memang ini selendang mayang itu adalah kuliner yang sangat feminim sifatnya gitu ya. Es selendang mayang lebih mudah ditemui saat momen-momen hajatan warga Betawi. Atau biasanya jenis kuliner ini juga disajikan saat acara kumpul keluarga. Siti Fatimah, wanita berusia 53 tahun ini, adalah pembuat kue-kue khas Betawi seperti selendang mayang dan kue dongkal. Ilmu dan resep ia dapatkan sebagai warisan yang diterima dari sang ibu. Saat ini, pembuatan kue-kue seperti selendang mayang dan dongkal masih ia lakukan sesuai pesanan yang diterima. Es selendang mayang tergolong jenis kuliner yang tidak memerlukan bahan yang sulit dicari. Proses pembuatannya pun tergolong sederhana. Yaitu dari sagu aren. Kalau yang benar-benar asli Betawi emang itu nggak ada campuran apa-apa. Kalau zaman sekarang kan orang suka bikin campur hun kue gitu ya. Kalau saya memang enggak. Pokoknya benar-benar asli sagu aren gitu. Cuman sagu aren, garam. Kalau adonannya itu aja sih sama daun pandan. Buat apa daun pandan? Biar supaya harum lah gitu. Jenis kue lain yang biasa dibuat oleh wanita yang akrab disapa Mpok Papat ini adalah kue dongkal. Kue dongkal merupakan kue khas Betawi yang berbentuk kerucut atau segitiga. Sama dengan selendang mayang, bahan baku dan proses pembuatan kue dongkal juga cukup sederhana. Mengukus adonan adalah langkah utama dalam proses pembuatan kue dongkal. Alat yang digunakan masih cukup tradisional, yaitu tampah bambu yang berbentuk kerucut dan dandang kukus. Proses pengukusan dianjurkan untuk menggunakan api ukuran besar untuk mempercepat kematangan. Kalau kue dongkal ya biasanya jadi kan cuma kasih garam aja gitu ya. Terus sama dalamnya kan itu gula merah. Jadi nanti rasa campur, ada gurihnya, ada manisnya gitu. Kue dongkal itu terbuat dari tepung beras. Jadi berasnya itu kita rendam kurang lebih sekitar 8 jam. Nanti kita giling. Habis digiling nanti kita kukus. Kalau orang tua dulu bilang dikulup. Dikukus tuh ya. Kalau udah ngebul, udah setengah mateng itu nanti kita tuang ke wadah, nanti kita halusin. Nah itu nanti disimpan, diinepin 1 malaman nah gitu. Kue dongkal memiliki tempat khusus bagi masyarakat Betawi di masa lalu. Kue ini biasanya ada dalam upacara adat masyarakat Betawi. Bentuk kue yang segitiga juga diterjemahkan orang-orang dahulu sebagai sebuah simbol tatanan kehidupan. Kue dongkal sendiri masih cukup mudah ditemui di jalanan Jakarta. Penjual biasanya menggunakan gerobak untuk berjualan. Kue dongkal menjadi salah satu
kue persembahan ketika ada misalnya sedekah bumi, kemudian bersih desa, upacara baritan, upacara apa namanya nih kalau di Jakarta di pesisir itu upacara nyadran, itu menjadi salah satu kue persembahan karena memang bentuknya adalah segitiga yang di dalamnya ada satu kesatuan utuh bahwa kehidupan manusia ini, Tuhan, manusia, alam sekitarnya itu menjadi satu kesatuan yang utuh menurut paham orang Betawi. Porsi kue dongkal di penjual seperti ini bisa didapatkan dengan harga Rp10 hingga Rp15.000. Keberadaan jajanan tradisional telah lama ada sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Betawi. Hanya saja, tidak ada catatan khusus sejak kapan jajanan tradisional ini ada dan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat biasanya merawat memori akan resep kuno sebuah kuliner dengan mengekspresikannya dalam nama-nama yang dikenal di masa lalu atau turut ambil bagian dalam pelestarian kuliner tradisional. Dodol Betawi ini sebuah tradisi kebanggaan orang Betawi ya. Jadi rasanya tuh kalau ada pulang kampung atau mau ketemu orang, kalau mau ngasih sesuatu hadiah buat orang Betawi itu dodol itu punya value yang berbeda gitu. Siapa yang tidak mengenal dodol? Jenis makanan satu ini menjadi penganan khas di beberapa daerah. Di Jakarta, jajanan ini dikenal sebagai dodol Betawi. Dodol Betawi memiliki bahan dasar tepung ketan, gula aren, gula pasir, dan santan. Dodol Betawi diakui memiliki cita rasa yang berbeda dari jenis dodol lainnya. Kalau dodol Betawi ini dia lebih legit, terus kenyalnya pas, manisnya juga nggak terlalu manis, dia pas gitu. Kalau bedanya dengan dodol yang lain, biasanya prosesnya kita setelah jadi dodol kita tidak kasih gula lagi. Kalau misalnya dodol Garut atau dodol yang lain itu biasanya dilapisi gula. Jadi setelah matang dilapisi gula. Kalau kami setelah jadi sudah tidak perlu ada proses lagi, itu sudah kita anggap sebagai panganan yang sudah layak dijual atau dimakan. Hal unik dari dodol Betawi adalah proses pembuatannya yang tidak biasa. Pembuatannya biasanya dilakukan dari pagi hari dengan proses awal adalah membuat santan dari buah kelapa, mencairkan gula aren, lalu membuat adonan. Semuanya lalu dicampurkan menjadi satu di dalam wajan tembaga yang besar. Dan proses mengaduk dodol yang berlangsung lama biasanya baru dimulai menjelang siang hari. Proses pengadukan biasanya dilakukan 2 orang secara bergantian. Dan ternyata mengaduk dodol bukanlah pekerjaan yang ringan. Ya, tidak mudah memang membuat dodol Betawi ini. Butuh yang namanya selain kekuatan juga komitmen untuk ngaduk selama 7 sampai 8 jam ya. 7 sampai 8 jam untuk mendapat hasil dodolnya. Iya, mungkin sih. Api yang digunakan untuk memasak dodol berasal dari kayu bakar. Penggunaan kayu bakar bertujuan untuk menajamkan aroma dodol. Perpaduan ketan dan gula aren pada dodol Betawi menjadikan dodol ini memiliki cita rasa sendiri. Rasa manisnya tidak terlalu dominan. Tidak hanya itu, unsur minyak yang ada di dalam santan ternyata berfungsi sebagai pengawet bahan makanan alami. Dodol Betawi mampu bertahan hingga 2 bulan di suhu ruangan. Jajanan ini biasa dibawa sebagai buah tangan
atau oleh-oleh khas Betawi. Dodol Betawi ini sebuah tradisi kebanggaan orang Betawi ya. Jadi rasanya tuh kalau ada pulang kampung atau mau ketemu orang, kalau mau ngasih sesuatu hadiah buat orang Betawi itu, dodol itu punya value yang berbeda gitu. Bagi warga Betawi, dodol bukan hanya sebuah makanan, melainkan juga sebuah tradisi kebanggaan asli suku Betawi. Di masa lalu, dodol Betawi merupakan makanan yang dipercaya sebagai media penyambung silaturahmi. Dodol Betawi adalah dikenal di masyarakatnya adalah sebagai kue silaturahim, kue gotong royong. Karena masa lalu, ini kita ngomongin kuliner yang dodol ini jangan kayak sekarang ya. Sekarang kan alat-alat teknologi itu memudahkan kita untuk mengerjakan apapun. Kalau dulu kita misalnya, kan dari dia untuk cari tepung, dia itu harus ditumbuk dulu. Kita cari lesung, kita ngundang ponakan kita ngundang tetangga kita, "Po, tungguin ya sini, ini dong, tepung dong." Kita siapin kelapenya, kita parut. Nah itu jadi nanti ketika kue itu sudah selesai jadi, akan menjadi semuanya tuh yang bantuin kita akan mempunyai hadiah berupa sebentel. Sebentel itu isinya bisa seperapat, bisa rata-rata seperapat ya. Kita bungkus di daun pisang batu, kita bagi-bagi kepada semua yang membantu kita. Jenis jajanan tradisional Betawi lain yang biasa dijadikan sebagai oleh-oleh adalah akar kelapa. Kue akar kelapa adalah kue yang cukup sederhana dalam pembuatannya. Hanya saja, adonan yang digoreng harus dicetak dengan alat cetak khusus agar setelah matang nanti, kue ini berbentuk seperti akar kelapa yang melingkar-lingkar. Adonan sendiri dibuat dari bahan dasar seperti tepung ketan, telur, santan, gula, dan wijen. Jadi akar kelapa ini bentuknya kan kayak akar kelapa ya. Jadi orang tuh suka missing, mungkin orang daerah itu nyebutnya akar kelapa, disangka bahan bakunya adalah akar kelapa. Padahal itu adalah bentuknya yang seperti akar kelapa gitu kan. Nah kalau itu rasanya manis, kriuk-kriuk kalau digigit. Jadi kalau sekali coba grek, itu biasanya ketagihan tuh. Apalagi orang daerah yang belum pernah nyobain pasti truk. Nah itu ini banget tuh, berasa gitu. Kuliner tradisional merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan di masyarakat suatu suku. Resep tradisional yang disiapkan bukan hanya sekedar untuk membantu seseorang mengisi perut yang sedang lapar. Lebih dari itu, kuliner juga menjadi titik pertemuan sebuah kesenian dan budaya sebuah suku bangsa yang di dalamnya tertanam nilai-nilai tradisionalitas serta orisinalitas untuk menghiasi perjalanan sosial di tatanan masyarakat.